Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kembali bersama Kak Abu Asad dalam program Pesantren Anak Soleh. Tapi sebelumnya adik-adik, kita mulai dulu dengan sesuatu yang indah. Dan apa itu yang indah adik-adik? Yang indah itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bunyinya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, kali ini Kak Abu Asad akan membahas tentang tema yang memiliki simbol seperti ini adik-adik. Simbol apa ini? Simbol apa? Ini simbol apa Kak Abu Asad? Ini simbol cinta adik-adik. Karena adik-adik banyak orang ya, sebagian besar adik-adik, orang-orang banyak yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh hanya untuk sebuah kata cinta. Apa itu cinta adik-adik? Cinta itu adalah perasaan. Perasaan yang ada dalam diri manusia kepada orang tertentu atau kepada benda tertentu adik-adik ya. Yang perasaannya adalah timbul dengan rasa sayang yang luar biasa. Contohnya adik-adik, seperti seorang ayah yang cinta kepada anaknya. Adik-adik, seorang ayah yang cinta kepada anaknya, dia akan berusaha adik-adik memenuhi segala apa saja yang diinginkan oleh anaknya karena rasa sayang dan cintanya kepada anaknya. Maka adik-adik, banyak ayah-ayah kita di luar sana yang mereka bekerja, perginya pagi, pulangnya malam, kena hujan, kena panas adik-adik ya. Semuanya hanya untuk karena sebab cinta dan sayang kepada anaknya. Begitu pula adik-adik, seorang ibu lebih luar biasa lagi cintanya adik-adik kepada anaknya. Karena rasa cintanya dan sayangnya kepada anaknya adik-adik. Maka seorang ibu rela adik-adik di malam hari ketika si anak masih kecil, nangis ya. Bangun waktu adik-adik masih kecil nih, masih bayi, siapa yang sering bangun malam? Ibu. Udah itu paginya bangun lagi karena adik-adik bangun. Sampai-sampai adik-adik ibu kita ini sangat sedikit waktu tidurnya. Sangat sedikit sekali. Tapi mereka melakukannya, ibu-ibu kita ini adik-adik yang ini melakukannya karena rasa cinta dan sayang kepada adik-adik. Kepada anak kecil tersebut, kepada anaknya adik-adik. Begitu pula adik-adik, seorang kakak yang sayang kepada adiknya. Sampai-sampai nganterin adiknya pergi sekolah. Kadang-kadang ada adik-adik yang pernah Kak Abu Asad lihat ya. Ada seorang kakak yang harus gantian tukar sepatunya untuk berangkat sekolah ya. Demi apa? Demi rasa sayang dan cintanya kepada sang adik. Begitu pula sebaliknya, sang adik pun demi rasa cinta dan sayangnya kepada kakaknya melakukan segala sesuatunya untuk bisa memberikan rasa sayang dan cintanya kepada siapa adik? Kepada kakaknya. Tapi adik-adik ya, cinta ini akan lebih sempurna adik-adik jika dilakukan karena Allah. Seorang ayah yang bekerja pergi pagi pulang malam karena rasa cintanya kepada anaknya akan lebih sempurna dan lebih mulia adik-adik, bahkan mendapatkan nilai ibadah kalau seandainya sang ayah melakukannya karena apa adik-adik? Karena cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak juga adik-adik, ada juga anak-anak yang luar biasa adik-adik. Ada suatu cerita anak yang berebutan untuk bisa mengurus ibunya yang sudah tua adik-adik karena rasa cinta dan sayangnya. Tapi ini akan menjadi nilai beribadah adik-adik, akan menjadi nilai ibadah kalau seandainya rasa cintanya seorang anak kepada ibunya, kepada ayahnya adik-adik itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adik-adik, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan
bagian dari ibadah adik-adik. Bagian dari ibadah. Dikatakan oleh para ulama adik-adik bahwasannya cinta itu adalah adik-adik bagian daripada ibadah hati. Ya, al-ibadatu qalbiyah. Ya, al-ibadatul qalbiyah, ibadah hati adik-adik. Karena ibadah itu ada tiga adik-adik. Ada tiga. Ada tiga adik-adik. Ya. Yang pertama tadi al-ibadatul qalbiyah. Kemudian ada lagi adik-adik al-ibadatul lisaniyah. Ada lagi. Kemudian yang ketiga adik-adik, yang ketiga nih yaitu al-ibadatul badaniyah. Jadi ada tiga adik-adik. Ada hati, ada lisan, ada badan. Dan yang hati adik-adik yaitu sabar, tawakal, berharap, takut dan cinta. Ini merupakan ibadah adik-adik. Ibadah hati. Dan adik-adik, cinta merupakan ibadah yang utama di dalam Islam. Karena adik-adik di dalam Islam adik-adik, agar ibadah seseorang sempurna adik-adik, agar ibadah seseorang sempurna, dia memiliki 3 tiang. 1, 2, satu gimana? Pinjam enggak? Pakai kaki aja. Pakai kaki adik-adik ya. Pakai kaki. Pakai kaki sih. 3. Karena kalau puasa kurang adik-adik, cuma 2 tangannya. Ya. Yang 1 tiangnya adalah tiang rasa harap, ar-roja adik-adik. Yang 1 lagi tiang rasa takut, khauf. Dan 1 lagi adalah tiangnya adalah rasa al-mahabbah, rasa cinta adik-adik. Dan dalam ibadah adik-adik harus 3-tiganya adik-adik agar ibadah sempurna. Karena kalau seandainya ibadah cuma hanya satu adik-adik yang jadi tujuannya, yang jadi tiangnya cuma 1 adik-adik, maka ibarat sebuah bangunan adik-adik, kalau tiangnya kurang, kira-kira gimana adik-adik? Bisa roboh gak? Bisa roboh, bisa miring adik-adik ya. Begitu pula ibadah adik-adik. Kalau ibadah tiangnya hanya 1 ya, maka dia bisa menjadi tidak sempurna dan juga bisa menjadi tidak berdiri dengan kuat adik-adik, bahkan bisa menjadi tersesat ya. Contohnya adik-adik, misalnya nih ya, ada orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 1 tiang saja, tiangnya yaitu tiang harap, berharap kepada Allah saja adik-adik. Dia berharap kepada Allah, tapi dia tidak punya rasa cinta dan rasa takut kepada Allah. Misalnya adik-adik, dia punya keyakinan dan punya harapan yang besar bahwasanya dia akan masuk ke dalam surga Allah hanya dengan keyakinan kalau Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak mungkin memasukkan orang yang sudah beriman kepada Allah ke dalam neraka. Akhirnya adik-adik, orang ini tidak melakukan ibadah ya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Kan ada adik-adik ibadah-ibadah yang kita dengan beribadah seperti ini akan menjauhkan kita dari api neraka adik-adik ya. Misalnya dengan puasanya adik-adik ya. Kalau orang yang berpuasa itu akan menjadi perisai, kemudian akan menjauhkan seorang hamba dari api neraka. Tapi ternyata orang ini karena mengandalkan harapan saja, dia akhirnya menganggap remeh puasa adik-adik. Menganggap remeh puasa. Bahkan ada di antara mereka yang tidak berpuasa karena punya keyakinan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, gak mungkin masukkan saya ke dalam neraka. Padahal adik-adik, tidak semuanya orang beriman kepada Allah langsung masuk ke dalam surga. Di antara mereka adik-adik ada yang masuk dulu ke dalam neraka. Di antara mereka ada yang memang langsung masuk ke surga. Tapi tidak semuanya orang-orang beriman kepada Allah masuk ke dalam surga langsung. Kenapa adik-adik? Karena di antara orang-orang yang beriman juga ada orang-orang yang beriman yang berbuat kesalahan. Ada orang-orang beriman yang berbuat kezoliman. Suka mukul temennya, suka nendang temennya tuh adik-adik. Orang yang suka mukul temennya, suka nendang lalu tidak minta maaf kepada temennya dan bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi, maka nanti kelak pukulannya, tendangan yang kepada temannya akan dibalas oleh Allah di akhirat, yaitu di dalam neraka adik-adik. Makanya adik-adik ya, orang-orang yang hanya rasa harap saja adik-adik, akhirnya dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang bisa menjauhkan dia dari api neraka. Dia cuma berharap pada Allah saja adik-adik. Dan orang seperti ini bisa jadi tersesat adik-adik. Sama adik-adik, orang yang hanya tiangnya 1 juga khauf misalnya adik, rasa takut. Jadi ibadahnya hanya takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah dan dia merasa dosanya begitu banyak ya. Dan saking banyaknya adik-adik, karena dia tidak punya tiang harapan adik-adik, akhirnya dia menjadi orang yang berputus asa. Putus asa. Aduh, saya banyak dosa, udahlah. Gak usah ibadah lah.
Aduh, saya banyak dosa nih, banyak sekali kesalahan saya. Saya nggak ibadah aja lah, saya tidur aja lah. Tidur adik-adik ya. Karena apa? Karena udah hanya rasa takut saja. Dan dia meyakini adik-adik kalau dia takut kepada Allah, mungkin nanti Allah tidak akan masukkan dia ke dalam neraka. Padahal adik-adik ya, orang yang hanya punya satu tiang khauf tanpa ada tiang harapan, maka dia akan menjadi orang yang mudah putus asa. Padahal adik-adik dengan rasa takutnya dia kepada Allah, itu bagus adik-adik, tinggal ditambahkan dengan 2 tiang lagi. Tiang harap dan juga tiang mahabbah. Ya. Al-raja dan tiang al-mahabbah adik-adik. 2 tiang ini. Karena adik-adik, kalau dia sudah punya rasa takut kepada Allah, lalu dia ya, dengan rasa takutnya ini dia menghindari semua apa adik-adik, semua perbuatan yang akan menyebabkan dia masuk dalam neraka. Lalu dia pun punya harapan. Harapannya adalah walaupun dia punya dosa yang banyak, dia masih punya harapan. Harapannya Allah akan mau mengampuni dengan dia melakukan ibadah-ibadah yang bisa menjadi sebab Allah ampuni dosanya adik-adik. Tuh. Kemudian juga adik-adik dengan tiang cinta, ya setelah dia berharap, dia juga punya rasa tiang cintanya adik-adik. Rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tiang cinta ini adik-adik, dia akan berusaha adik-adik melakukan amalan-amalan ibadah yang Allah cintai. Karena dia punya keyakinan, kalau Allah cinta sama saya, tentunya saya tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Begitu adik-adik. Jadi harus 3 adik-adik, yaitu tiang khauf, tiang roja, dan tiang mahabbah. 3. Khauf, roja, dan mahabbah. Ya. Nah itu adik-adik. Ya. Kemudian adik-adik, kita kalau melakukan sesuatu karena cinta, maka lakukanlah cintanya karena Allah adik-adik. Kenapa coba adik-adik? Karena kalau kita melakukan sesuatu cinta karena Allah, nilainya menjadi nilai ibadah. Dan Allah akan menambahkan pahala yang banyak buat mereka yang cintanya kepada orang lain, kepada ayah, kepada ibu, kepada kakak, kepada adik, ya, kepada bibi, paman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adik-adik, maka Allah akan berikan dia pahala. Kenapa? Karena cintanya dia kepada ayahnya, cintanya dia kepada ibu, cintanya dia kepada adik, kepada kakak, itu bernilai ibadah, sehingga Allah berikan dia pahala adik-adik. Subhanallah. Dan juga adik-adik, tahu tidak adik-adik, ternyata ya, cinta kepada orang lain akan menjadi kesempurnaan iman kita adik-adik. So, iman kita akan jadi sempurna. Yang dengan sebab tersebut adik-adik, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kata Rasulullah nih adik-adik, Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, la tadkhulunal jannah, tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna kepada Allah hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai, yaitu mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam juga adik-adik. Tuh adik-adik, kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan yang lainnya adik-adik. Subhanallah adik-adik, ternyata cinta kita kepada orang lain itu akan menjadi sebab iman kita menjadi sempurna adik-adik. Menjadi sebab apa adik-adik? Iman kita akan menjadi sempurna. Dan dengan iman yang sempurna ini adik-adik akan memuluskan jalan kita menuju surga Allah. Ya. Akan memuluskan jalannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga adik-adik, nanti di hari kiamat adik-adik, di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan dari kematiannya adik-adik, nanti adik-adik, ya, karena manusia akan mengalami 4 alam adik-adik, 4 kehidupan. Kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam kubur, dan juga kehidupan di alam akhirat. Dan nanti adik-adik, ketika di alam akhirat, manusia dibangkitkan semuanya. Baik yang meninggalnya dikubur ataupun yang tidak dikubur, yang dimakan binatang buas, yang tenggelam di dalam lautan, akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itu adik-adik, keadaannya luar biasa, mencekam adik-adik. Dan keadaannya sangat-sangat sulit dan susah sekali adik-adik. Kenapa coba adik-adik? Karena pada waktu itu adik-adik, matahari
jaraknya hanya 1 mil saja. Padahal jaraknya sekarang matahari adik-adik jutaan kilometer, tapi panasnya sudah luar biasa. Coba aja adik-adik berdiri di siang hari jam 12 siang di luar di tanah lapang, pasti panasnya luar biasa. Padahal jaraknya matahari adik-adik masih jauh, masih jutaan kilometer. Tapi nanti di hari ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, jaraknya hanya 1 mil. Sebagaimana kata Rasulullah SAW adik-adik, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Tudana syamsu yaumal qiyamah minal khalqi." Matahari didekatkan matahari pada hari kiamat dengan manusia. Hatta takuna minhu kamikdari milin, sampai jaraknya dengan mereka yaitu kurang lebih hanyalah 1 mil saja adik-adik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah adik-adik. Udah itu adik-adik, ditambah lagi nanti manusia dalam keadaan saat itu matahari didekatkan dan mereka dalam keadaan, kata Rasulullah adik-adik dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, yuhsarun nasu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan manusia pada hari kiamat ufatan, tidak memakai sendal, uratan, tidak berpakaian, alias telanjang adik-adik. Wa gurlan, dan belum disunat. Bayangkan adik-adik, saat itu manusia dikumpulkan dalam keadaan yang matahari dekat dan tidak berpakaian. Dan saat itu manusia membutuhkan adik-adik, membutuhkan yang namanya naungan. Naungan adik-adik. Makanya kata Allah adik-adik, sebagaimana kata Rasulullah SAW, innallaha, sungguhnya Allah, yaqulu yaumal qiyamah, berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang. Kata Allah adik-adik, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang nanti pada hari di padang mahsyar yang manusia sangat dalam keadaan luar biasa. Kata Allah, ainal mutahabbun bil jalali. Di manakah orang-orang yang dahulunya di dunia saling mencinta karena keagunganku? Kata siapa adik-adik? Kata Allah. Allah memanggil, "Hei orang-orang yang dahulunya di dunia mencintai karena aku, mana kalian?" Kata Allah, ainal mutahabbun. Di manakah orang-orang yang dulunya mencintai bil jalali karena keagunganku? Kemudian adik-adik, Allah berkata, al-yauma, pada hari ini kata Allah adik-adik, udilluhum fi dhilli, aku akan naungi mereka dengan naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, yang pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Masya Allah adik-adik, Allah akan datang pada hari kiamat lalu memanggil orang-orang yang saling mencinta karena Allah. Kemudian kata Allah, aku naungi kalian yang dulunya kalian saling mencinta, kakak mencintai adik karena Allah. Tuh adik-adik harus cinta sama adiknya, kakak juga cinta sama adik harus cinta sama kakak karena Allah. Dan kalau karena Allah bagaimana adik-adik? Harus penuh dengan kasih sayang. Gitu adik-adik ya, harus dengan kasih sayang. Bahkan bukan sering mukul, bukan sering marah-marahin, bukan sering nendang, itu salah adik-adik. Itu bukan cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, kalau adiknya salah, ditegur baik-baik. Kalau adiknya mau melakukan satu kesalahan, diingetin. Bukan dimarahin, bukan diomelin, bukan dikata-katain, bukan diejek, bukan dijelek-jelekin, salah. Dan adik-adik, orang yang paling layak untuk kita cintai karena Allah pertama kali, ya, selain Allah, selain Rasulullah dan kedua orang tua adalah saudara kita adik-adik, keluarga kita, ayah, ibu kita, ayah kita, kakak kita, adik kita, itulah orang yang paling utama untuk kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mencintai teman kita karena Allah, guru kita karena Allah. Tapi mulailah dengan mencintai ayah kita, ibu kita, adik kita atau kakak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adik-adik semuanya. Karena kalau demikian, maka adik-adik akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, yang di saat manusia dalam keadaan butuh naungan, Allah akan panggil orang-orang yang cinta karena Allah, dan Allah akan berikan naungan kepada mereka adik-adik, dengan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya, oleh karena itu, yuk mulai sekarang kita cinta karena Allah. Kita cinta Umi karena Allah, bukan karena Umi sering bikin makanan yang enak buat kita, bukan. Tapi kita cinta Umi karena Allah. Kita cinta sama Abi
Bukan karena Abi sering ngasih kita makanan, kasih hadiah, ngasih uang. Kalau kita minta sesuatu, Abi selalu berusaha mengabulkannya. Bukan karena itu. Tapi kita cinta kepada Abi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula adik-adik, kita cinta sama kakak. Kenapa? Karena kakak adalah keluargaku yang nanti kelak akan menjadi pelindungku yang menggantikan ayahku ketika ayahku tidak ada. Ataupun kita juga cinta kepada adik karena adik adalah keluargaku. Yang dengan itu aku akan merasa tidak sendirian, adanya adik, adanya kakak, adik-adik. Dan kita cinta kepada kakak, cinta kepada adik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kalau gitu kita cintai mereka semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semuanya, itu saja yang bisa Kak Abu sampaikan di kesempatan program pesantren anak soleh ini. Dan Kak Abu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.